ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات, para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majalis al-ilm, majelis yang kedua dari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya kita sudah ambil bagian yang pertama, tabsyiruhu liqudumi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tibanya Ramadan. Kemudian salat serta salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan malam ini akan kita ambil majelis yang kedua, siyamuhu sallallahu alaihi wasallam li syahri Ramadan. Puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Tara an-nasu al-hilala." Orang-orang berusaha melihat hilal. Bulan sabit tibanya Ramadan. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Maka aku beritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku telah melihat hilal bulan sabit Ramadan muncul. Fasamahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan saum tersebut. Nabi berpuasa. Wa amara an-nasa bisiyamihi. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat untuk berpuasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Faya ayyuhal muslimun, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengetahui tibanya Ramadan, dan tibanya Ramadan dengan dua cara. Yang pertama dalam hadis ini ar-ru'yah, melihat, bukan menghitung. Maka dilihat di sini, tara an-nasul hilala, orang-orang berusaha melihat hilal. Itu pada hari ke-29 malam 30. Kalau ternyata tidak muncul, berarti digenapkan Sya'ban 30. Adapun cara yang kedua adalah al-ikmal, menyempurnakan. Maka melihat hilal bisa satu orang yang adil untuk masuknya Ramadan. Tapi keluarnya Ramadan, masuknya Syawal harus dua orang. Nah, ketika kita mengetahui Ramadan sudah tiba, maka wajib bagi setiap orang
yang diwajibkan berpuasa untuk puasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, dalil wajibnya saum. Suratul Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian syahida menyaksikan. Apa yang disaksikan? Ya tibanya Ramadan, munculnya hilal Ramadan. Falyasumhu, hadza amr, perintah, hendaklah dia berpuasa. Dan berilah perhatian terhadap puasa ini dengan perhatian yang sangat besar. Nah, bagaimana kiat-kiat kita, bagaimana cara-cara kita untuk memperhatikan Ramadan ini dengan perhatian yang agung dan besar sebagai berikut. Yang pertama, antasuma Ramadhana imanan. Kita puasa Ramadan itu karena dorongan iman. Kita meyakini bi anna Allah faradha siyama Ramadan. Allah wajibkan saum Ramadan itu. Kemudian wa an tahtasibal ajra fi shaumih. Harapkan pahala ketika kita berpuasa. Berharap pahala. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa sebabnya? Imanan, karena mengimani Allah wajibkan. Falyasumhu wahtisabah, diharapkan ganjaran dan upah dan pahala yang tidak ada batasannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah maafkan dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Ini yang pertama. Puasalah dengan dorongan iman dan mengharap pahala. Jangan sampai kita berpuasa bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, antahdhara minar riya. Inilah dia lawannya. Waspada terhadap riya dalam berpuasa. Bukan saja berpuasa, dalam seluruh amal ibadah kita. Karena riya ini merupakan syirkul asghar, syirik kecil. Yang mana syirik ini adalah lebih samar dari berjalannya semut hitam di tengah malam yang gelap gulita di atas batu hitam. Maka dalam hadisnya Syaddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla yura'i faqad asyrak. Siapa yang salat dia riya, dia syirik. Wa man shama yura'i faqad asyrak. Siapa yang puasa dia riya, dia syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Siapa yang bersedekah dia riya, dia syirik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, namun dilemahkan riwayat ini. Baik, cukuplah firman Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam suratul Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah.
tidaklah mereka diperintahkan, melainkan agar beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Mukhlisin, dengan ikhlas, murni. Ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Hunafa, condong kepada tauhid, jauh dari syirik. Wa yuqimus shalah, mereka dirikan salat. Wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man 'amila 'amalan, dalam hadits al-qudsi, asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mempraktikkan suatu amalan, asyraka fihi ma'iya ghairi, dia ikut sertakan dalam ibadah itu selain dari diriku. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia beserta sekutunya. Kemudian dalam hadis yang lain, idza jazan nas bi'amalihim yaumal qiyamah, ketika orang-orang sudah dibalas sesuai dengan amalannya kelak pada hari kiamat, datanglah orang-orang yang riya. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada mereka? Idhhab ilal ladzi kuntum tura'unahu fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian perlihatkan di dunia. Hal tajiduna indahum min jaza', apakah kalian menemukan balasan dari mereka? Ini yang kedua. Yang ketiga, antajannabal mufattirat, hindari pembatal-pembatal puasa. Mana dia pembatal-pembatal puasa? Al-akal wasyurb, makan, minum, wal jima' amdan, dan berjima dengan sengaja. Sebab kalau tidak sengaja, ini bonus dari Allah. Man shama fa'akala aw syariba, aw man shama fa'akala aw syariba nasiyan. Siapa yang berpuasa lalu makan minum karena lupa, fa innama at'amahu Allah wa saqah. Allah yang kasih dia makan, Allah kasih minum dia gratis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, kami jangan kau siksa kami gara-gara kami lupa dan salah tanpa disengaja. Allah berfirman, qad fa'altu, aku sudah maafkan. Demikian wa ta'ammudi inzalil mani, sengaja mengeluarkan mani, pembatal puasa. Dengan dia bercumbu rayu atau dia mencium keluar mani. Kemudian juga al-qai' amdan, muntah dengan sengaja. Dan apapun yang membatalkan, jangan sengaja melakukannya di siang Ramadan. Sebab kalau sengaja, apa ancaman yang akan diraih? Sebagaimana yang telah datang di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahayanya orang-orang yang sengaja tidak berpuasa di siang bulan Ramadan, dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun atani rajulani, ketika aku sedang tidur ada dua orang yang datang. Fa akhadha bi dhab'ayya, dia pegang dhab'ayya, tengah lenganku yang di atas ini. Keduanya membawa aku ke gunung yang sangat tinggi. Lalu keduanya mengatakan, is'ad, mendakilah engkau ya Muhammad. Faqultu inni la utiqu, aku enggak bisa. Dakilah dia. Faqala inna sanusahhiluhu laka, kami akan mudahkan. Fasa'idtu, aku naik, aku daki, hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, ketika sampai pada puncaknya, idza bi aswatin syadidah, aku mendengar suara yang sangat keras. Aku bertanya, suara apa ini? Hadza wa ahlin nar, ini teriakannya para penduduk neraka.
Thumma intalaqa bi, aku pun dibawa berjalan. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim. Tiba-tiba orang-orang digantung urat kaki belakangnya, kepala jadi bawah. Musyaqqaqatan ashdaquhum. Dia punya mulut disobek. Tasilu ashdaquhum daman, darahnya mengalir terus. Qala qultu man haula. Aku bertanya, siapa mereka? Qala alladzina yuftiruna qabla tahillata shaumihim, yang berbuka sebelum tiba waktu berbuka. Ya, yang berbuka sebelum tiba waktu berbuka, ini seperti ancamannya, apalagi yang tidak berpuasa. Maka poin yang ketiga, waspada terhadap pembatal, dilakukan dengan sengaja. Yang keempat, an tatajannaba kullama yudhibu bi thawabi shaumika. Jauhkanlah segala sesuatu yang menghilangkan pahala puasa. Jangan sampai kita hanya dapat lelah. Mana dia? Ucapan-ucapan yang haram, perbuatan-perbuatan yang haram semuanya. Sebab apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bi, berbuat dusta, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tidak perlu, Allah tidak membutuhkan. Maka faedah yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab atau Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari, yang kaitannya dengan hal ini adalah al-ghibah. Ghibah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga dibawa oleh Imam Al-Auza'i. Ghibah itu membatalkan puasa orang dan mewajibkan untuk diqadha pada hari itu dia ghibah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala yarfuth wa la yajhal. Jangan dia berbuat rafath, jangan dia berbuat jahil. Jadi waspada terhadap amalan-amalan haram, perbuatan-perbuatan haram, ucapan-ucapan haram, termasuk ghibah wan namimah, menyebarkan hoax. Kemudian yang keempat, an tatajannabal jahal ala ayyi ahadin, jangan berbuat jahil usil terhadap siapapun, terhadap istri, terhadap anak, atau siapapun. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan amalan dusta, wal jahal. Al jahal as-safaha ma'an nas, berbuat usil ya terhadap siapapun. Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaraba, Allah tidak memerlukan dia tidak makan, tidak minum, enggak perlu. Karena apa? Laisa siyam minal akli wasyurb, bukanlah saum itu hanya sebatas tidak makan, tidak minum. Tidak cukup itu saja. Tapi apa? Harus dijaga lisan ini dan dijaga kemaluan ini.
Kemudian yang keenam, wa an taquma bil wajib fis siyam. Laksanakan apa yang wajib dalam saum. Bagaimana di antara yang wajib? An tubayyitan niyah minal lail. Hendaklah niat itu ada sejak malam hari. An-niyah qasdus syai', menginginkan sesuatu, bertekad melaksanakan sesuatu. Muqtarinan bi fi'lihi, dibarengi dengan pelaksanaannya. Ini perbedaan antara saum sunnah dengan saum wajib. Puasa wajib harus ada keinginan sejak malam hari. Dan tentu ketika kita bangun sahur, indikasi yang sangat besar kita mau saum besok. Kenapa? Ya hari-hari biasa tidak pernah puasa, mana pernah bangun. Bahkan mungkin bangunnya sudah kamat. Dan tidak perlu kita mengucapkan nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak perlu. Kenapa? Karena contoh kita, teladan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan urusan agama itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa ilayya, kembali kepadaku, bukan kepada siapapun. Nabi tidak pernah mencontohkannya. Kenapa kita harus repot mengerjakannya? Karena yang namanya niyah itu amalul qalb, amalan hati. Jadi saum wajib harus sejak malam hari. Berbeda dengan saum sunnah. Puasa sunnah boleh siang harinya asal belum zuhur, asal belum makan minum, belum melakukan pembatal. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang ke rumah, tiba waktu duha, dia tanya keluarganya, istrinya, ada makanan? Oh tidak ada. Idzan ana asum. Kalau begitu aku saum. Dan tidak ada sama sekali pendalilan dari ucapan Nabi ini. Kalau begitu aku puasa. Ini dalil nawaitu. Hadza ba'idun bainal bu'ud, bainas sama'i was sumur. Sangat jauh timur dan barat, sangat jauh antara langit dengan sumur. Ini kan dialog. Adapun ini kita buat-buat, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik cara adalah caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa wajib harus malam hari sudah ada niyah. Minimal sebelum subuh. Berdasarkan hadis Hafsah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Barang siapa yang tidak menginapkan puasanya sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Riwayat yang lain, "Man lam yubayyitis siyam minal laili fala siyama lah." Siapa yang tidak menginapkan, artinya ada keinginan untuk berpuasa sejak malamnya, maka tidak ada puasa baginya. Kemudian poin yang ketujuh, an tanwiyas shaumal masyru'. Berniatlah, berkeinginanlah untuk melaksanakan puasa yang disyariatkan. Jangan seperti kebanyakan puasa-puasa yang ada. Bagaimana? Tumsik 'anil mufattirat, tahan diri dari segala pembatal. Biniyatit ta'abbudi lillah, niatnya ibadah. Bukan niatnya karena kebiasaan. Bukan niatnya karena malu tidak puasa. Bukan niatnya karena menghormati bulan Ramadan, tidak. Tetapi apa? Biniyatit ta'abbud lillah, niat ibadah, menghambakan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dengan menahan diri dari segala pembatal,
dengan niat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla min tulu'il fajri tsani, dihitung dari terbitnya fajar as-sadiq, warnanya putih kemudian kemerah-merahan di ufuk timur, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Baqarah, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna. Allah Azza wa Jalla sebutkan di sini, tsumma atimmus siyama ilal lail, sempurnakanlah saum itu sampai malam. Hitungan malamnya bagaimana? Dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa, idza aqbala al-lailu min hahuna, apabila malam itu tiba dari timur. Jadi kalau melihat malam jangan lihat barat saja, lihat timur juga. Wa adbaran naharu min hahuna, dan hilangnya malam dari sini. Hilangnya siang dari sini. Lihat apa? Barat. Wa gharabatis syams, dan terbenam matahari. Faqad aftara as-shaim, maka berbukalah orang-orang yang berpuasa. Jadi lihat timur, lihat barat. Simple, mudah, gampang. Ya, kecuali mungkin orang-orang yang tinggal di perkotaan. Ya, dan rata-rata jadwal untuk iftar, untuk berbuka, rata-rata sudah dimundurkan sekian menit. Ya. Nah, ketika kita melihat langsung matahari itu sudah terbenam, bismillah. Dan tidak ada kaitannya dengan azan. Tapi kaitannya dengan apa? Terbenamnya matahari tersebut. Bagaimana kalau ternyata agak mendung? Tidak jauh beda dengan hari yang kemarin. Kemudian yang kedelapan, an tatajannaba ar-rafath, jauhkan perbuatan rafath. Apa itu rafath? Al-jima', berhubungan badan. Wa dawa'ihi, dan seluruh yang menjurus kepada jima'. Wal kalamul fahish, perkataan yang kotor, keji, porno dan semisalnya. Hindari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Perisai dunia, perisai akhirat. Perisai dunia yang tidak mampu nikah ini untuk menghancurkan nafsunya atau melemahkan syahwatnya. Di akhirat dia perisai dari api neraka. Fala yarfuth, jangan dia berbuat rafath. Ya. Wala yajhal, jangan dia berbuat kejahilan. Wala yaskhab, apa skhab? Teriak-teriak, ribut, berkelahi. Ya. Maka ketika dia menjauhkan ar-rafath, jima', muqaddimahnya, kata-kata yang membawa kepada jima', selamat puasanya. Kemudian poin berikutnya, tajannab al-khisam was-siyah fi shaumika. Hindari al-khisam, perkelahian. Was-siyah, teriak-teriak, ribut-ribut ketika saum. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Allah Azza wa Jalla berfirman,
kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Seluruh amalan anak Adam itu miliknya. Sudah ditetapkan pahalanya. 1 dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700. Sudah jelas pahalanya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu milikku, aku yang kasih dia jaza, balasan. Aku yang kasih dia balasan. Ada satu faedah tentang orang-orang yang berpuasa ini. Tidak ada kelipatan pahalanya saking banyaknya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dikasih pahala tanpa hitungan. Ternyata apa makna sabirun? As-saimun, orang yang berpuasa. Maka lihat, kita yang berbuka bisa dapat pahala puasa meskipun berbuka. Tapi apa syaratnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'imus syakir bimanzilatis sha'imis sabir." Orang yang makan tapi bersyukur sama kedudukannya seperti orang berpuasa dan bersabar. Berarti apa? Penting sekali orang berpuasa sabar ini. Sabar menahan diri dari haus dan lapar. Sabar menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi benar-benar jihad. Al-mujahid menjahada nafsahu fi ta'atillah. Yang namanya orang berjihad adalah yang menundukkan dirinya untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Was-siyamu junnatun. Saum itu junnah, perisai. Perisai dari api neraka, perisai juga dari nafsu dan syahwat. Karena Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang mampu menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Ini lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisiyam. Siapa yang tidak mampu nikah, puasa. Fa innahu lahu wija. Itu yang akan menundukkan nafsu dan syahwatnya. Jadi Nabi mengatakan as-siyamu junnah. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Dan apabila seorang pada harinya itu saat puasa, la yarfuth, tidak berbuat rafath, kata-kata porno dan semisalnya, kata-kata kotor, ya. Wala yaskhab, tidak teriak-teriak, tidak berkelahi. Nah, kalau sudah sesuai dengan kriteria ini, terwujudlah ketakwaan. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa fungsinya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia majelis kita yang kedua. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik wal ilmu indallah. Insyaallah kita lanjut ke majelis berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Dan ada satu faedah atau beberapa faedah di dalam Fathul Bari. Lit-ta'ati yaumal qiyamah rihan tafuh. Ketaatan-ketaatan tuh hari kiamat memiliki wangi yang akan menyebar, yang akan menguap hari kiamat.
Ibnu Hajar membawakan dari Al-Qadi Husain. Apa kata beliau? Anna lit-ta'at yaumal qiyamati rihan tafuh. Ketaatan-ketaatan hari kiamat itu memiliki wangi yang akan menyebar, merebak. Faraihatus siyam fiha bainal ibadat kal misk. Nah, puasa wanginya seperti wangi kasturi. Sama seperti wanginya darahnya orang yang mati syahid. Al-laun launud dam war-rih rihul misk. Warna-warna darah tetapi wanginya wangi kasturi. Seperti wanginya tanah-tanah surga. Faedah yang kedua, bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi dari darahnya orang mati syahid. Allahu Akbar. Bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi dari darahnya orang yang mati syahid. Berdasarkan hadis dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, la khuluf famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dari kasturi, lebih wangi. Maka bau mulutnya orang berpuasa lebih agung dari darahnya orang mati syahid. Karena darahnya orang mati syahid diserupakan dengan wangi kasturi. Al-laun launud dam wa rih rihul misk. Warna-warna darah wangi kasturi. Wal khaluf, adapun bau mulut yang berpuasa disebut atyab, disifati dengan lebih wangi. Tapi bukan berarti puasa itu lebih utama dari syahadah, dari mati syahid. Ya. Tapi inilah dia segi keutamaan bau mulut dengan darahnya orang-orang yang mati syahid di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, fadlus saum ala sa'iril ibadat, keutamaan saum di atas ibadah-ibadah yang lainnya. Ibnu Abdul Bar mengatakan, kafa, sudah cukup kemuliaan puasa itu dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam hadithul Qudusi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, aku yang membalasnya. Fadlan lisyam ala sairil ibadat, ini menunjukkan keutamaan saum di atas seluruh ibadah yang ada. Kemudian di antara faedah berikutnya yang dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, sababu tasmiyati syahri saum bi Ramadan. Kenapa bulan puasa itu dinamakan dengan Ramadan? Telah diperselisihkan tentang penamaan bulan ini. Dinamakan di Ramadan. Ada yang mengatakan karena dia itu membakar dosa-dosa. Karena namanya Ramdha itu adalah panas, yang sangat panas. Ya, sebagian mengatakan karena dulu awal dari puasa itu mulai musim panas. Wallahu a'lam. Dan kita berharap tentunya dinamakan di Ramadan, dia membakar dosa-dosa kita. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sesi tanya jawab insyaallah taala. Kita akan ambil yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kita tetap sholat tarawih nanti pas Ramadan besok dikarenakan takut virus corona? Namanya ya, sholat itu kapanpun, kalau mati baru nggak sholat. Ya, cuma yang dipermasalahkan di sini apakah kita tarawih di masjid atau tidak. Ada kemungkinan, insya Allah kita berharap dan terus berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah ya hentikan virus ini, Allah angkat virus ini, kita kembali beribadah dengan normal dan wajar. Karena ibadah ini kita butuh ketenangan. Ya, kita tidak mau was-was. Maka kita katakan
berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya, introspek diri kita, apa yang kurang dari kita. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian saya ibu menyusui 11 bulan. Hari lalu saya mencoba puasa, alhamdulillah kuat. Tapi badan saya lemas sehingga tidak bisa optimal dalam beraktivitas sehari-hari. Bagaimana lebih utama? Tetap utamanya puasa. Aktivitas dihentikan sementara, kurangi aktivitas. Karena apa? Ini kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan maklum kitanya tidak terbiasa, ya terjadi seperti itu. Kalau orang terbiasa, insya Allah tidak ada masalah. Jangan jadikan dia beban. Jadikanlah dia kecintaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah memberikan zakat kepada anak yang sudah berkeluarga dan miskin? Kalau masih dalam tanggungan kita meskipun berkeluarga, maka tidak boleh. Tapi sudah tidak tanggungan kita lagi, maka boleh diberikan. Wallahu taala ala wa alam. Untuk mengeluarkan zakat baik di bulan Sya'ban atau bulan Ramadan. Kalau itu zakatul mal, dari para ulama salaf dianjurkan di bulan Sya'ban. Apa? Untuk bekal orang beribadah di bulan Ramadan. Adapun zakatul fitr harus pada waktunya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Masalah ghibah. Bagaimana hukum orang mendengar ghibah Ustaz dengan kondisi sudah berusaha menghindar? Tutup telinga. Kemudian ingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berpindahlah dari majelis tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian ketika seorang istri berzikir dalam kesibukan, misal saja mencuci piring, terkadang dalam hati berzikir tapi fokus terhadap pencucian, tanpa sadar hati tetap berzikir. Apakah dapat pahala? Kita berharap mendapatkan pahala. Karena yang penting adalah mulai dari hati dan tentunya diiringi dengan lisan kita. Itulah zikir yang paling bermanfaat. Allah taala ala wa alam. Kalau istri melakukan kegiatan ibadah tapi suami mengetahuinya, maksudnya ingin menyembunyikan tapi suami mengetahuinya. Kalau seperti ini tidak ada masalah. Kalau ingin dipuji, inilah yang wajib dihindari dan wajib kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Apa nilainya sama antara yang bisa bertemu malam qadar dengan yang tidak? Pertama, semua kita ketemu malam qadar itu. Cuma siapa yang ibadah itu yang untung. Ibarat pasar, namanya pasar, orang buka. Siapa yang belanja, yang dia yang dapat bawa barang. Kalau tidak belanja, nonton-nonton, ya sudah itu yang didapatkan. Jadi malam itu yang barokah, bukan siapa yang dapat. Ya, siapa yang beribadah pasti dapat keberkahan. Karena apa? Beribadah malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bukan siapa yang kira-kira dapat malam ini. Semua dapat kalau ibadah. Kalau tidak ibadah, ya itulah yang didapatkan. Allah ta'ala ala wa alam. Di bulan Ramadan apakah bisa membaca Al-Quran lebih afdal membaca dengan artinya? Tentunya kita dituntut tilawah. Ya, tilawah berarti apa? Dituntut untuk baca terus. Karena para ulama kita berhenti untuk majelis hadis dan yang lainnya di bulan Ramadan, mereka hanya belajar Al-Quran. Nah, kita memahami maknanya itu akan lebih utama lagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya di lapangan ketika bertugas harus untuk bertemu dan bertatap muka dengan orang lain termasuk akhwat yang bukan mahram, terkadang tanpa hijab. Apakah jika bertatap muka mengurangi pahala puasa? Ya jelas. Bagaimana solusinya? Tundukkan pandangan. Ya, kita menatap seperlunya saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara seorang wanita yang masih menyusui mengqada puasa karena tidak kuat menggantinya dengan berpuasa? Pertama, kalau dia menyusui di sini jelas ada khilaf dan riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, cukup dia fidyah saja, tidak perlu mengqadha. Wallahu taala ala wa alam. Apa langkah kita agar menghadapi Ramadan tanpa membawa dosa, termasuk dosa besar? Ya, taubat dulu. Lebih-lebih sebelum tiba nisfu Sya'ban. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang turun pada saat pandemi corona? Ya, jangan sibuk baca berita. Ya, sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lebih sibuk baca berita, akhirnya iman kita turun. Bukan sibuk menaikkan iman dan imun kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan penelitian menunjukkan ketika kita kembali kepada Allah, Allah naikkan imunitas kita. Karena apa? Kita dibuat senang.
Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir menenangkan hati, ketenangan itu yang dibutuhkan. Ketika tenang maka akan dinaikkan imun kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Laki-laki lebih afdal tarawih di masjid atau di rumah? Kita katakan jelas di masjid. Nabi hanya 3 malam karena takut diwajibkan, karena itu musim wahyu. Demikian para wanita juga. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh berniat puasa setelah selesai tarawih dan pada waktu mau makan sahur, apakah kita berniat lagi? Ingat, nama niat itu di hati. Berkeinginan puasa itu sudah nama niat. Kita tarawih itu menunjukkan apa? Esok hari berpuasa, sudah cukup. Kita bangun sahur lagi mengingatkan diri kita akan puasa esok, ini tambah menguatkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian apakah sah puasa kita kalau tidak membaca doa berbuka? Sah. Itu adalah petunjuk Nabi SAW yang mendatangkan pahala yang besar. Dhahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Setelah sholat tarawih kita tidur bangun tengah malam, kita sholat lagi. Bolehkah kita sholat witir sementara sholat witir sudah kita kerjakan? Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailatin, tidak boleh melaksanakan 2 witir dalam semalam. Maka kalau bangun dan kalau sudah 11 cukup melaksanakan 2 rakaat saja dan banyak berdoa, kemudian banyak kita membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik para pemirsa, berikutnya ada pertanyaan lagi. Apa itu nisfu Sya'ban? Pertengahan Sya'ban. Dan apa ada amalan yang khusus? Tidak ada. Tapi yang harus dilakukan adalah sejak sekarang tinggalkan kesyirikan-kesyirikan. Ini saya baca dalam satu edaran yang ini adalah menyesatkan. Ya. Edaran yang berisikan apa? Dianjurkan kepada umat Islam untuk bertaubat musim corona ini. Taubat nasuha, berpegang teguh kepada Al-Quran dengan baca Al-Quran, berzikir dan baca salawatnya. Baca salawat, khususnya salawat tibbul qulub, penyejuk jiwa. Ya. Ini salawat yang bid'ah yang dibuat-buat. Tidak ada salawat tibbul qulub, yang ada salawat Ibrahimiyah. Itu salat yang paling afdal. Kemudian membaca tolak bala katanya. Apa tolak bala? Fi khamsatin utfi biha harrul waba. Li khamsatin, aku punya 5 hal untuk memadamkan panasnya bala katanya. Ya. Al-khatimah, penutup. Al-Mustafa Nabi SAW. Wal-Murtada, yaitu Al-Murtada Ali bin Abi Thalib. Wabnahuma Hasan dan Husain. Wa Fatimah dan Fatimah. Ada syirik kepada Allah Azza wa Jalla, syirkul akbar. Ini justru mendatangkan bala dan musibah bagi kaum muslimin. Lihat, orang-orang musyrikin tidak seperti ini. Fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik kapal laut, terombang-ambing mereka. Mereka berdoa ikhlas hanya kepada Allah Azza, murni. Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka diselamatkan oleh Allah ke daratan, kembali berbuat syirik. Ini sudah kita jatuh ketimpa tangga lagi. Allahul musta'an. Bagaimana Allah akan angkat musibah dari kita kalau kita tambah syirik seperti ini? Maka yang membuat edaran ini wajib untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Siapapun tanpa menyebut siapa namanya. Kenapa? Ini berbahaya. Menjerumuskan akidah umat kepada kesyirikan. Ya, dikatakan li khamsati utfi biha harrul waba. Aku punya 5 hal untuk memadamkan panasnya wabak, penyakit al-khatimah, yaitu penutup Nabi kita SAW, al-Mustafa. Ya Allahu a'lam wa masalah khatimah.
kemudian Al-Mustafa, Al-Murtada, ya. Kemudian wabnahuma, anak keduanya Hasan Husain, wa Fatimah dan Fatimah. Ada kesyirikan hal kepada Allah Azza wa Jalla. Orang musyrikin tidak seperti ini. Ya, doa dalam kesulitan, lihat Nabi Allah Yunus ketika ditelan oleh ikan paus dalam kegelapan malam dan di dalam dasar lautan. Apa kata beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, maha suci engkau, aku termasuk orang-orang zalim. Tidak ada lebih zalim dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tambah menenggelamkan kita dalam wabak. Kemudian dalam doa Al-Karb, Allah Allah Rabbi la usyriku bi syai'a. Allah Allah Rabbku, aku tidak mempersekutukannya dengan apapun. Ya, amma yujibul muttarra idza dah wa yakshifus su'. Allah Azza wa Jalla pertanyakan di sini, istifham, ingkari. Siapakah yujibul muttar, yang menjawab doanya orang dalam kesempitan, kesusahan. Idza da'ah, ketika dia diseru. Wa yakshifus su', dan mengangkat segala keburukan. Tidak ada kecuali Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dikatakan aku punya 5 hal, aku matikan dengannya panasnya wabah ini. Yaitu menyebut Nabi kita Al-Khatimah, Al-Murtada, kemudian Hasan Husain dan Fatimah. Ya, kita ini bukan lagi darurat Covid, tapi darurat syirik. Ya, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ya, wallahu ta'ala a'la wa alam. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah. Allah makshif anna al-bala wal waba wal syirik wal zalazil wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.